anak-anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal. Tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam. Hanya membuat banyak orang tenggelam. Pagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi Pada saat kita lihat banyak orang-orang yang kritisi KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, jadi tidak sedikit banyak orang-orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi sekali lagi, siapa yang tidak suka itu? Yang tidak suka itu hanya segelintir orang. Dan kalau kita lihat, mereka-mereka yang memprovokasi, kalau saya katakan demikian, memprovokasi untuk mempengaruhi rakyat untuk tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi. Karena siapa datangnya? Ya dari orang-orang elit yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena tindakan-tindakan dari Kang Deddy Mulyadi. Sekarang berapa persen sih yang suka kepada Kang Deddy Mulyadi? Kan itu intinya yang penting. Berapa persen yang menyukai Kang Deddy Mulyadi dan berapa persen yang tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi. Satu contoh, kemarin kita sudah lihat ya beberapa orang yang mengkritisikan ini. Sekarang muncul seorang filsafat yang katanya dosen filsafat, yaitu tidak lain adalah Rocky Gerung. Dia mengatakan hal-hal yang mengenai masalah Kang Deddy Mulyadi dengan bahasa-bahasa filsafat yang kadang-kadang kita menjadi pusing dengarnya ya. Yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Coba kita dengarkan yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya mengenai Kang Deddy Mulyadi. KDM, King Deddy Mulyono. Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM, King Deddy Mulyono. Kenapa harus bawa-bawa Mulyono ya? Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Kalau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat gitu. Tidak sehingga nyambung bisa ya. Kenapa dibantah. sih bawa Mulyono? Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando. Bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu, dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies. Yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri. Yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas. Yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi. Bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong.
kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya dia? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan. Yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa enggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Melalui apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Secara tidak langsung sebenarnya Rocky Gerung itu sedang membicarakan dirinya sendiri. Masalah kedangkalan-kedangkalan ya. Sebenarnya yang dangkal itu dia sebenarnya. Dia kan hanya retorika saja, hanya bicara saja dia. Ya. Hanya bicara saja seorang filsafat yang bermain dengan kata-kata sebenarnya. Ya. Kan kerjaannya begitu, hanya berkata-kata saja bermain kata-kata. Mana aplikasi kerja buat masyarakatnya? Ada tidak? Kalau disebut kedangkalan itu, dia dimulai disebut kedangkalan. Di mana dangkalnya? Ya. Apa yang disebut dengan dangkal oleh Rocky Gerung? Kalau misalkan dari awal dia sudah mengatakan dengan disambung-sambung dengan Mulyono, maksudnya apa? Tidak perlu seperti itu kan? Ya, Mulyono, Mulyadi katanya sama-sama beroperasi seperti itu. Ya, saya kira ini sudah mulai apa? Kalau saya katakan ini kan sudah memprovokasi kedangkalan sebenarnya, ya. Dengan mengatakan dengan Mulyono segala macam, secara langsung dia memprovokasi karena dia bicara di depan media, artinya bahwa dia dikonsumsi oleh publik. Kan seperti itu. Ya. Kenapa harus dibawa-bawa Mulyono? Dan apa namanya? Bahwa hanya dia bermain kata-kata saja. Kan sudah jelas. Kinerja Kang Deddy kita sudah jelas. Kalau misalkan masalah pembanding dibanding-banding dengan Bung Karno, ya bukan masanya dengan Bung Karno. Dia kan sebagai gubernur sekarang. Ya. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh Rocky Gerung hanyalah sekali lagi hanya bermain kata-kata.
Kalau misalkan dikatakan tadi bahwa kedangkalan dari Kang Deddy Mulyadi, sekarang Kang Deddy Mulyadi memberikan anak-anak untuk ke barat. Disampaikan katanya, kata Rocky Gerung, bahwa usia dari 5 sampai 13 tahun masanya anak-anak untuk berkembang. Ini permasalahannya bukan masalah anak-anak kebanyakan umum, tapi inilah anak-anak yang punya bermasalah. Kan itu basicnya, dasarnya. Betul, kalau anak-anak normal seperti biasa. Memang pada saat itu anak-anak lagi berkembangnya. Tetapi inilah anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang mabuk, anak-anak yang brutal, anak-anak dan sebagainya. Ini dimasukkan ke dalam barat. Saya kira begini ya. Orang di TNI sendiri tidak ada masalah. Dan yang paling penting, dia bukan dibentuk secara kaku di sana. Tapi dia dibentuk adalah untuk membiasakan diri dalam kedisiplinan. Yang disampaikan tadi katanya bahwa KDM adalah demagogi. Kalau kita lihat demagogi, di sana ada persuasi, manipulasi, kemudian ada kemampuan untuk mempengaruhi publik, kemudian untuk menggerakkan emosi, kemudian ada lagi setelah terpilih maka dia akan melupakan publik. 4 poin di demagogi. Apakah 4 poin itu ada di Deddy Mulyadi? Saya kira kebalikan malah. Kalau persuasi manipulatif, apakah Pak Deddy selama ini mempengaruhi publik itu dengan maksud tertentu? Tidak. Yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi adalah kebiasaan Kang Deddy Mulyadi yang dilakukan sebelumnya. Artinya kebiasaan sebelumnya itu yang diterapkan, bukan pada saat jadi gubernur. Dan kalau misalkan mempengaruhi publik, saya kira masalah publik memang harus dipengaruhi. Kenapa? Tidak ada salahnya mempengaruhi publik, asal secara positif. Kemudian membangkitkan emosi. Emosi dibangkitkan, saya kira berlawanan dengan Pak Deddy Mulyadi. Tidak seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, demagogi. Kemudian poin keempat apa? Setelah dia akan melupakan setelah terpilih. Apakah itu ada di diri Pak Deddy? Bayangkan, belum 100 hari perjalanan kerjanya Kang Deddy Mulyadi sudah membuat suatu program-program kerakyatan, pro rakyat. Ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu hanyalah bermain kata-kata. Tapi ya kita maklumi lah. Ya. Kita maklumi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung karena memang kerjaan dia hanya bermain kata-kata. Tidak ada kerjaan lain dia. Tidak ada kerjaan lain turun ke masyarakat. Tidak ada. Dia hanya bermain kata-kata saja. Jadi kita maklumi sajalah. Anggap saja itu angin lalu lah. Coba kita lihat jawaban dari Kang Deddy Mulyadi untuk Rocky Gerung. Anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir itu. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Pagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi